Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya, kita awali dengan berdoa. Allah kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur berterima kasih atas perlindungan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Dan bahkan kami boleh berkumpul kembali di mesbah keluarga kami untuk mempelajari firman Tuhan. Urapilah kami supaya mengerti dan berikan kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, supaya kehidupan kami ini boleh memantulkan terang yang daripadamu itu. Berkati seluruhnya pemirsa, berkati keluarga mereka masing-masing. Dengan sukacita kami akan memuji Tuhan dalam rumah tangga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Jumat 27 September 2024. Pendalaman. Bacalah tulisan hamba Tuhan Ellen G. White yang judulnya Tuhan Sudah Bangkit dan Pergilah Mengajar Segala Bangsa, dari buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 432 sampai 439 dan halaman 472 sampai 486. Bagi orang percaya, Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Dalam juru selamat kita, hidup yang sudah hilang karena dosa dipulihkan kembali. Karena ia mempunyai hidup dalam dirinya sendiri untuk menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Ia diberikan untuk memberikan sifat baka. Hidup yang diserahkannya dalam kemanusiaan diambilnya kembali dan diberikannya kepada manusia. Aku datang, katanya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tertulis di Yohanes 10 ayat 10 dan Yohanes 4 ayat 14 dan Yohanes 6 ayat 54. Dan begitu juga di dalam tulisan Ellen G. White di dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 439. Bagi orang percaya, kematian hanyalah merupakan suatu perkara kecil. Kristus berbicara tentang itu seakan-akan hal itu hanya sesaat lamanya. Sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bagi orang Kristen, kematian hanyalah tidur saja. Suatu saat ketenangan dan kegelapan. Hidup terlindung dengan Kristus dalam Allah. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tertulis di Yohanes 8 ayat 51 sampai 52 dan Kolose 3 ayat 4. Dan tertulis juga di tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 439. Bahkan para sejarawan ateis, mereka yang tidak dapat menerima kenyataan kebangkitan, tidak hanya mengakui bahwa Yesus telah dibunuh dan bahwa setelah kematiannya, banyak orang mengaku telah melihat Kristus yang dibangkitkan.
Dan sebagai hasilnya mereka memulai inti dari apa yang kemudian menjadi gereja Kristen. Beberapa orang dalam upaya menjelaskan mengapa mereka menyatakan hal ini, mengatakan bahwa Yesus mempunyai seorang saudara kembar, atau bahwa para murid mula-mula berhalusinasi mengira bahwa mereka melihat Yesus. Yang lain mengatakan bahwa Yesus tidak pernah benar-benar mati, tetapi hanya pingsan dan kemudian hidup kembali. Orang lain mengklaim bahwa alien-alien turun dan mengambil jasad itu. Untuk melihat semua argumen ini dan bagaimana argumen tersebut tidak berhasil, lihat di buku yang ditulis Clifford Goldstein, Reason, Finding Hope in the Hollow of Thumb, dari percetakan Pacific Press 2021. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, mengapakah para murid mau berbohong tentang kebangkitan Yesus? Dari semua yang kita ketahui, mereka hanya menghadapi kebencian, keterasingan, dan penganiayaan demi keyakinan mereka. Apakah keuntungan yang mereka akan peroleh dengan mengarang kisah ini? Bukti kebangkitan Yesus, apakah yang paling meyakinkan bagi Anda? Inilah pertanyaan kedua. Bagikan alasan Anda di dalam UKSS. Pertanyaan ketiga, renungkan pengharapan besar yang kebangkitan Yesus tawarkan kepada kita. Dan bacalah 1 Korintus 15. Seberapa pentingkah kebangkitan Yesus menurut Paulus? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Tuhan kami di surga, kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah membaca dan dari firman-Mu menyatakan kepastian kebangkitan-Mu. Walaupun banyak tantangan oleh karena kedegilan hati manusia yang membenci Engkau, tetapi Tuhan tetap berdiri teguh dan firman-Mu nyatakan itu kebenaran dengan jujur. Sehingga itu menjadi pegangan kami. Tolonglah kami untuk tetap setia dan bahkan berani menyampaikan Injil ini ke seluruh dunia. Sehingga orang-orang pun akan mengetahui tentang kebangkitan-Mu dan janji-Mu akan datang kembali untuk menjemput kami. Terima kasih karena Tuhan juga memberkati seluruh pemirsa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.